Untuk definisi di dalam memilih teman, ada ungkapan Malik bin Dinar yang begitu mudah dan singkat sekali. Kulla jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibhu. Setiap teman kita untuk bercengkrama, teman di mana kita duduk, di dalam kita berdialog tersebut dengan teman duduk itu tidak menghasilkan manfaat, maka jauhilah oleh kamu. Itu temannya boleh dijauhi, teman seperti itu dijauhi atau kumpulannya yang kita jauhi, atau orangnya atau siapanya. Jadi udah dalam arti kata kita mengatur jarak untuk jangan terlalu intens berkomunikasi dengan yang demikian. Tapi bukan berarti memutuskan silaturahim. Nomor kontak di WhatsApp, kemudian mungkin berteman di Instagram, tetap jangan kita blok. Gitu kan, maksud kita mengatur jarak. Maksud ini mengatur jarak, jangan sampai terus kita tekuni. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa hadis Nabi, kau bermain dengan tukang minyak wangi, walaupun kamu tidak menjadi tukang minyak wangi, maka akan kecipratan wanginya. Begitupun di saat kamu bermain dengan pandai besi, itu pun akan hasilnya akan kecipratan bau besinya. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita untuk kita harus betul-betul pandai memilih mana yang bisa kita betul-betul untuk kita jadikan sahabat dunia akhirat. Nah, jadi Mas Farid, di saat terjadi hal yang demikian, apalagi awalnya kita sangat menjadi bestie dengan itu orang, nah baiknya tabayun dulu. Tabayun tuh, jadi jangan mendengar berita orang, ya gimana caranya Mas Farid mencari waktu, baik Mas Faridnya ataupun dianya bisa bertemu dan membicarakan secara empat mata itu. Kenapa terjadi seperti ini? Nah, apalagi bestie kan. Gitu. Ya. Tapi pernah nggak langsung lo tanyain, Rid? Yang nanya sih teman-temannya. Tapi terus kemudian jawabannya karena kami beda keyakinannya. Dia bilang kalau keyakinannya ikut saya ya kita akan jalan lagi gitu. Itu kalau udah urusan akidah, sebenarnya dalam pertemanan enggak mesti itu menjadi batas untuk lebih akrab ya, gitu. Karena kan memang Islam mengajarkan sudah sangat toleransi sekali. Lakum dinukum waliyadi. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari hamba Allah ini. Assalamualaikum Ustaz. Ada murid di sekolah saya yang ternyata sudah tidak perawan. Padahal masih kelas 5 SD. Ini yang nanya siapa ini? Gurunya. Saya tahu karena sempat dengar dengan anak itu sedang cerita hal dewasa ke teman-temannya. Saya panggil anak itu, gurunya berarti, untuk nanya kebenarannya. Dia ngaku dan malah bangga. Lalu saya panggil orang tuanya. Berarti gurunya? Berarti iya kan, saya bilang tadi. Kan yang manggil gurunya tadi. Iya, tadi kan gurunya. Yang ditanya muridnya. Muridnya. Masih SD. Masih SD. Udah hamil duluan. Udah berhubungan seks. Iya. Sekarang orang tuanya dipanggil. Udah enggak perawan. Udah enggak perawan. Sekarang orang tuanya dipanggil. Sekarang orang tuanya ini berarti gurunya nih yang nanya nih. Iya. Itu aja orang tuanya dipanggil. Lalu saya panggil orang tuanya dan ternyata selama ini anak itu kurang perhatian dari ibunya. Karena ibunya jadi tulang punggung. Bukan. Keluarga kali maksudnya. Bertanggung jawab urusan keluarganya. Iya. Kan biasanya kalau perempuan jadi tulang rusuk. Saya khawatir anak itu akan membawa dampak buruk bagi teman-teman di sekolah dan di lingkungan sekolah. Tindakan apa yang sebaiknya saya lakukan? Walaupun nggak disebutkan secara jelas, kita anggap ini gurunya ya. Gurunya. Nah, apa yang harus dilakukan? Gini aja kita telepon. Halo? Nggak ada kan ini. Nanya Anda. Bukan. Nggak ada. Ya, halo? Nggak ada. Ini tulisan. Apa yang harus guru ini lakukan, Ustaz? Ya, gurunya ini tadi sudah bagus tabayun kepada anaknya, kemudian juga dengan orang tuanya. Cuman ini yang tadi di saat gurunya tahu, tadi yang rada-rada kita ngusap dada dan anak itu bangga. Berarti kan di akhir zaman ini hal-hal yang dulu kita masih kecil, hal yang begini sangat tabu, tapi sekarang menjadi kebanggaan. Udah kalau misalkan memang ini akan sangat mempengaruhi nanti kepada bestie-bestie yang lain. Teman-temannya gitu.
Karena nih yang namanya sahabat almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dia akan mengikuti dengan orang yang dekat bersamanya. Iya. Gitu. Ya, kalau misalkan memang itu terjadi, contoh saya di pesantren nih sebagai guru. Ternyata ada santri yang memang melakukan kesalahan. Kita berikan iqab. Apa iqab itu sanksi. Oh, sanksi. Ya. Nah, kemudian sanksi pertama digundul rambutnya. Nah, digundul. Nah, ini di saat mendapatkan sanksi, mereka ada yang betul-betul menyesali dan memperbaiki. Tapi ada juga yang kadang mohon maaf malah bangga dan ini akan berdampak ngajak kepada sahabat-sahabat yang lain.